Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, belum habis-habis juga ya pembahasan tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah satu kebiasaan di masyarakat kita ya, terutama untuk anak-anak sekarang ini ya. Ya sebenarnya tidak hanya sekarang ya, sejak zaman dulu, remaja zaman dulu ya, orang tua zaman dulu juga sering melakukan ini, yang kemudian sampai ada lagu begadang jangan begadang ya. Jadi pembahasan kita ini hari ini adalah tentang begadang. Jadi sebenarnya kalau di lagu itu kan begadang boleh saja kalau ada perlunya ya. Jadi ada satu temuan yang menarik ya, yang kemudian melihat bahwa ternyata begadang itu memang juga ada manfaatnya ya. Jadi tidak seluruhnya yang namanya begadang itu tidak ada manfaatnya ya. Jadi kalau lagu itu juga mengatakan boleh saja begadang, tapi kalau ada perlunya ya mungkin ini konteksnya gitu ya. Nah, menghabiskan waktu semalaman ya penuh ya dalam kondisi terjaga atau bisa disebut sebagai dengan begadang itu ternyata masih diduga ya, dapat mencegah depresi. Bahkan para ahli percaya bahwa begadang mungkin dapat meningkatkan suasana hati. Hal tersebut bisa saja terjadi ya karena kadar hormon serotonin, yakni hormon bahagia, meningkat dalam darah. Akan tetapi kualitas tidur yang meningkat setelah mengalami kurang tidur juga berpotensi memberikan efek antidepresi tersebut. Bahkan tidak sedikit ya orang yang meyakini bahwa manfaat begadang ini juga tidak hanya berlaku pada orang yang sedang depresi, tetapi juga pada orang yang tidak sedang mengalami gangguan mental. Untuk mendapatkan manfaat begadang ini dianjurkan untuk tidak tidur semalaman ya, lalu keesokan harinya usahakan untuk tidak tidur sama sekali hingga malam tiba. Jika sudah demikian, Anda akan tidur lebih cepat pada malam harinya. Jadi sebenarnya lebih sebagai terapi ya. Nah, pada saat itu hindari penggunaan alarm dan biarkan Anda tidur hingga benar-benar terbangun sendiri. Hal ini dapat membantu Anda untuk terbangun dalam kondisi tubuh yang lebih berenergi. Selain itu, dengan membuat tubuh mengalami kurang tidur terlebih dahulu, Anda sebenarnya sedang memencet tombol reset ya, terhadap jam biologis tubuh. Artinya, Anda bisa mengatur ulang ritme sirkadian tubuh kita. Hal ini diduga akan sangat bermanfaat bagi Anda yang selama ini mengalami masalah dengan time management atau manajemen waktu hingga waktu tidur sering terbengkelai. Namun jangan serta-merta mempraktekkan metode tersebut, apalagi para ahli masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat dari begadang yang satu ini. Anda juga tetap harus berkonsultasi dengan dokter mengenai efek samping yang mungkin terjadi. Pasalnya, kondisi kesehatan tubuh tiap individu berbeda, sehingga Anda harus memastikan dulu bahwa tubuh Anda tadi dalam kondisi sehat. Jika Anda memang ingin melakukan eksperimen terhadap manfaat begadang yang satu ini, pastikan untuk tetap menjaga pola makan sehat dan juga melakukan rutinitas sebelum tidur yang baik untuk kesehatan. Meski para ahli menduga begadang memiliki manfaat, tetapi kebiasaan ini memang lebih banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan ya. Bahkan efek samping begadang tak hanya menyerang kesehatan fisik tapi juga mental ya. Belum lagi saat tidak tidur semalaman, keesokan harinya Anda akan mengalami kelelahan hingga tidak fokus. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap perform Anda, kinerja Anda, khususnya dalam menjalani rutinitas.
Efek samping dan dampak negatif dari begadang ini yang membuat manfaat yang mungkin Anda rasakan terhitung tak seberapa gitu ya. Karena kebiasaan ini juga dapat membahayakan nyawa ya. Bagaimana bisa ya menurut BMC Medicine ya, kurang tidur dapat menyebabkan kecelakaan kendaraan ya. Bahkan kondisi tersebut bisa meningkatkan kecelakaan hingga 33% karena saat itu kemampuan untuk fokus menurun. Alih-alih mendapat manfaat, berikut adalah beberapa efek samping langsung yang mungkin Anda rasakan jika begadang. Yang pertama, tidak bisa konsentrasi, ya. Tidak mampu menyimpan informasi atau ingatan baru, ya. Kemungkinan membentuk ingatan yang tak sesuai realita, berkurangnya kemampuan dalam mengambil keputusan dan cenderung mengambil sikap yang lebih besar atau membuat pilihan yang salah. Ya. Selain itu ada pula efek samping jangka panjang yang mungkin terjadi ya, seperti darah tinggi, stroke, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, obesitas, ya, kenaikan berat badan, ya, diabetes tipe 2, ya, penyakit ginjal dan sebagainya. Ya. Mengingat manfaat begadang dalam tentu efektif ya, untuk semua orang, sementara efek sampingnya bisa terjadi pada siapa saja, sehingga akan lebih bijaksana jika Anda tidak terlalu sering melakukan kebiasaan ini. Pastikan bahwa memang ada kepentingan yang tidak bisa Anda tinggalkan sehingga harus begadang. Selain itu, jika ingin mendapatkan manfaat dari begadang tersebut, upayakan untuk tetap terjaga sepanjang hari keesokan harinya. Tanpa melakukan siklus tidur sesuai dengan penjelasan di atas, Anda mungkin tidak akan berhasil mendapatkan manfaat dari begadang tersebut. Ya, jadi ini baru penelitian dalam tahap awal dan memang ini sebenarnya lebih sebagai salah satu cara terapi bagi saudara-saudaraku yang hari-hari ini memang mungkin mengalami penyesuaian atau ritme tidur yang tidak teratur, dan ini sebenarnya adalah untuk terapi tidur sebenarnya ya. Jadi ibaratnya orang dipaksakan untuk sampai kita betul-betul lelah ya, sehingga kemudian kita bisa tidur dengan lebih nyenyak lagi dan bisa pulih dan kembali ke normal. Jadi dalam kondisi tubuh yang kita tidak yakin ya, tidak yakin bahwa tubuh kita sedang sehat-sehat saja ya, jangan kita mencoba-coba hal ini. Dan kalaupun mencoba tadi ya, pastikan tubuh kita memang sedang fit-fitnya dan tidak tidak sedang melakukan aktivitas penting yang tidak bisa kita tinggalkan ya, sehingga efek-efek negatif yang mungkin terjadi itu bisa kita eliminir lebih dahulu ya, kalau kita ingin mencoba manfaat ini. Tapi kalau kita ya hari-hari ini masalah tidur tidak ada masalah, saya kira ya pertahankan saja apa yang sudah ada ya. Jadi tetap ya begadang, jangan begadang ya. Dan kalau begadang, kalau memang ada perlunya ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi ya. Sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.